الله تعالى عليهم وسيدنا حسين خالد بن عبد اللطيف شيخنا خالد النبي سعد النبي سر النبي كحسن النبي كعبد العالم جليل كعبد الجليل والمرحوم كسائر عبد السليم بن السليم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Al-Fatihah kepada semua hadirin hadirat dan semua jemaah bersedekah bangga besar kita, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah, dalam hidayah Allah, selamat dunia akhirat, dijadikan orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Agung rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah kalau baca buat alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya nikmat hidayah, taufik, ma'unah, dan juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat-nikmat yang lain tentunya tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan dengan diberikan nikmat ini, semoga kita semakin istiqomah melakukan dan mengerjakan ibadah lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita dalam melakukan apapun, dalam melakukan aktivitas-aktivitas duniawi ataupun ukhrawi, kita jangan sampai lupa untuk memperbaiki niat agar pahala atau agar aktivitas tadi mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umpamanya kita lupa dalam berniat, tentunya nilainya kurang bagus dalam aktivitas itu. Rasulullah ajabu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Aktivitas-aktivitas itu hanya bisa sempurna atau bisa sah dengan adanya niat. Redaksi ini memakai innama. Innama dalam bahasa pesantren itu adalah alat qasar, artinya meringkas. A'mal adalah aktivitas. Segala aktivitas hanya bisa sempurna atau hanya bisa sah apabila diniati, apabila diawali dengan niat. Dengan dasar inilah ulama-ulama mewajibkan ibadah-ibadah wajib harus niat. Seperti kita mau sholat wajib niat, kita mau puasa wajib niat, kita mau melakukan haji ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk kita mau berzakat harus niat. Kenapa? Karena untuk membedakan antara al-'adah wal ibadah. Dalam kitab dijelaskan untuk membedakan aktivitas yang menjadi tradisi dan ibadah. Sehingga dengan adanya niat akan bernilai ibadah.
Tanpa niat akan menjadi tradisi yang tidak ada apa-apanya. Artinya tanpa ada sesuatu jaminan atau kompensasi atau bahkan tidak sah dalam agama. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka bernilai positif. Berarti karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apabila hijrahnya adalah karena faktor lain, contohnya faktor karena untuk mengais dunia, atau karena faktor perempuan akan dikawin atau dinikah, maka aktivitas semacam ini yaitu hijrahnya akan tersia-sia. Ini adalah ada cerita. Dulu ada seorang laki-laki bernama Hatib bertunangan dengan seorang yang bernama Ummi Qais atau Aminah. Nama aslinya Aminah. Jadi Hatib dan Aminah ini sudah bertunangan. Kemudian sebelum hijrah, yang laki-laki yang bernama Hatib bermaksud untuk akad nikah. Kemudian yang cewek gak mau, disuruh hijrah dulu, kan ada di Mekah. Kemudian yang laki-laki ini mau akad nikah terhadap perempuan ini. Yang perempuan tidak mau karena mau hijrah. Jadi ini ada perbedaan antara yang laki-laki dan perempuan. Yang perempuan karena hijrah karena Rasulullah, karena Allah. Jadi mau pindah dari Mekah ke Madinah karena memang ikut perintah Rasulullah. Artinya ikhlas karena Allah. Kemudian yang laki-laki ini juga ikut hijrah, tapi tujuannya ingin menikahi perempuan ini. Jadi makanya dalam redaksi hadis ini ada redaksi seperti itu. Barang siapa yang hijrah ke Madinah karena bertujuan untuk menikahi seorang perempuan, maka niat hijrahnya dianggap tidak ada. Jadi antara laki-laki dan perempuan niatnya lain. Yang satunya betul-betul hijrah karena Allah, yang satunya hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan yang menjadi tunangannya. Jadi itu perbedaannya, sehingga yang satunya dalam hijrah ini satunya bernilai ibadah, satunya tidak. Karena niatnya sudah salah. Artinya niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Rasulullah, anggaplah bukan ikut anjuran Rasulullah, sehingga nilainya berbeda. Sama dengan ayat di sini. Ayat di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Jadi dalam ayat ini yaitu surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 20. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dalam tafsir ini dijelaskan man kana yuridu harthal akhirah. Barang siapa dengan aktivitasnya itu betul-betul karena akhirat, karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nazid lahu fi harsi, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya dilipat gandakan. Nazid, maka nambahi sengkok kepada Allah, lahu karena man fi harsihi ing dalam kalapona orang gila. Ay nudha'ifu lahul hasanah ila 'ashri amsalha wa akthar. Artinya aktivitasnya ini akan
dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya dari paling sedikit 10 atau bahkan lebih. Itu kalau berniat lillahi ta'ala, niat akhirat. Sebaliknya, wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang bermaksud dengan aktivitas itu tujuannya adalah duniawi, nu'tihi minha. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberi sedikit dari dunia itu. Artinya nu'tihi syai'an minha ala ma qasabna lahu. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sebagian dari dunia, tidak lebih dari itu. Itu perbedaan antara niat yang baik dan tidak. Sehingga dalam sebuah keterangan juga dijelaskan bahwa orang yang bertujuan tadi harsat dunia, maka akan diberi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Anggaplah umpamanya kita keluar rumah untuk mencari nafkah atau kita bekerja dengan aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang dan tulisan saja ala kau kasabe, kadang ala kode toko, kadang ala kode kantor, ataupun kadang kita ala kode pasar dan sebagainya. Ini sesuai dengan kebakatan kita masing-masing. Lah ini oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya rezeki ampun tentuake. Biarpun kerja dimanapun itu tentunya tetap. Cuman sebabnya yang berbeda antara kita dan yang lain. Jatah tetap sama. Cuman kalau umpamanya kita keluar rumah bekerja tadi karena ikhlas karena Allah, maka akan ditambah oleh Allah. Akan ditambah dengan melebihi jatah yang telah ditentukan. Jadi umpamanya kita hari ini keluar ke kantor, ke sawah umpamanya ataupun ke pasar. Niat kita adalah untuk biaya-biaya anak-anak kita ataupun sesuatu kebutuhan keluarga besar untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka oleh Allah SWT akan ditambah rezeki hari itu. Jatahnya umpamanya 10.000 akan berlipat menjadi 100.000. Sebaliknya kalau umpamanya kita keluar rumah tujuannya adalah bukan karena lillahi ta'ala, bukan untuk ibadah, maka jatah tetap. Umpamanya jatahnya dari Allah 10.000 ya 10.000, tanpa dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan tadi. Kalau umpamanya nominal apapun pada, tapi keberkahan lain. Keberkahan lain antara orang yang mau berangkat bekerja dengan niat yang baik dan yang tidak baik. Rezeki tentunya bisa dibedakan antara keberkahan dan yang tidak berkah. Nominalnya sama-sama 10.000, cuman situ ngeberokah dan situ tak berokah. Maka dalam penggunaan tentunya lain. Ada pengaruh juga dalam penggunaan. Makanya setiap kita keluar rumah jangan terlupakan untuk berniat. Biasakan kita itu berniat. Meskipun sebenarnya lo wajib, panjenengan keluar antara ke pasar tak wajib panjenengan niat. Yang jauh-jauh gila innamal a'mal. Lebih sampurna kan kui berniat. Lebih sampurna. Panjenengan di masjid tak wajib niat panjenengan, tak wajib. Tapi sebaiknya kita itu jangan terlupakan. Panjenengan berangkat dari Compon niat, kenapa saya kan niat panjenengan ke masjid? Kenapa saya kelaku panjenengan di masjid? Niat mulai dari Compon. Ben-beni cuma niat ngelakuin sholat subuh berjamaah. Mon bisa babenya. Niat silaturahim, niat ngaji, niat apa?
niat itikaf nang masjid, niat bekal itikaf. Tahu itu itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Niat oleh itikaf maka itu karena Allah taala. Jadi niatnya kalau ada niat insya Allah akan semakin baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini ada beberapa hal yang disimpulkan oleh ulama dalam kitab ini, kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah Asy-Syari'ah Ad-Doktor Wahb Az-Zuhaili. Yang pertama, inna mabda'al Islam wal 'amal lid dunya wal akhirah ma'an. Dalam Islam itu dasar-dasarnya sebenarnya dianjurkan untuk al-amal lid dunya, kita beraktivitas untuk mengais rezeki, dianjurkan dalam Islam. Di samping itu juga al-amal lil akhirah, kita beraktivitas melakukan apapun untuk mengais urusan akhirat. Jadi kedua-duanya seimbang. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kelupai urusan dunia nabak najiyah. Artinya karena kita masih hidup di dunia, perlu makan, perlu minum, perlu sandang dan pangan, perlu kebutuhan anak-anak, pendidikan, biaya pendidikan anak-anak kita itu perlu. Jadi dalam Islam disuruh untuk mencari rezeki. Mencari dunia itu disuruh. Cuman harus kita ada garis-garis sebagaimana Abdullah bin Umar ajabu, wahrus li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ala aku abakna ka'angku itunya nabakna seakan-akan akan hidup selamanya. Berarti jangan lembek, terus bekerja. Kalau kita punya waktu terus bekerja. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ala aku abakna ka'angku akhirat abakna seakan-akan bakna jam mati alaku. Berarti seimbangkan. Esoro mabenya ala kutunya. Aras saaban bekal terus odi. Juga ala ko akhirat urusan ibadah pabenya seakan-akan mati alaku. Berarti seimbang, jangan sampai kita kemudian nganggur. Sebuna Abdullah bin Mas'ud, saya itu paling tak seneng orang sing nganggur. Orang sing nganggur sing kok lo seneng, katanya Abdullah bin Mas'ud. Nganggur urusan aktivitas duniawi ataupun ukhrawi. Nganggur, ya tak ibadah, ya tak ngari rezeki, itu nyaman apa nganggur. Itu katanya Abdullah bin Mas'ud, saya tidak suka orang seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini faddalallahu ta'ala man arada al-akhirah ala man arada ad-dunya fil ayah min wujuhi sittati. Di sini Allah Ta'ala adabu tentang aktivitas ukhrawi dan duniawi. Cuman Allah Ta'ala dalam ayat kadinto ada hal yang perlu kita ingat, ada beberapa keutamaan urusan akhirat dengan urusan dunia. Artinya ngelakoni kelakuan-kelakuan kalau bentujuan akhirat, bentujuan dunia nikah beda keutamaan. Keutamaannya niat kanggo akhirat dibandingkan niat kanggo dunia. Yang pertama, annahu qaddama murid harsil akhirah fi dzikri ala murid harsil dunya. Dalam ayat la keluwe urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Sabuna jangan sikla pasira orang sekalaban kelakona kela niat karena akhirat nazid lahu fi harsi kan saya. Pas mereka niku pasanan wa man kana yuridu hartat dunya pas dunia. Nika ekelui urusan akhirat ban Allah Ta'ala dalam ayat ini. Jadi nazid lahu fi harsih itu jaminannya. Barang siapa yang lil akhirah atau karena Allah
maka ben Allah taala bakal tambahi sabalika mana bi urusan dunya nuktihi minha ben Allah taala paringi tapi minha sedikit. Amin dalam bahasa ilmu nahwu kalito min sebagian, sehingga ini menunjukkan tidak maksimal di dalam kelakuan dia. Kemudian berikutnya Allah taala kalito adabu annahu ta'ala sakata an talib harsil akhirah wa lam yadhkur annahu ta'ala yu'tihi dunya amla amma talib harsil dunya fa innahu ta'ala bayyana annahu la yu'tihi syai'an min nasibil akhirah ala tamsis. Kala itu bagi pasira orang seniat tasae atau akhirat maka ben Allah taala akan dilipat gandakan ben orang seniat dunya maka cuman sedikit. Pas pada terus na ayat nikah wa malahu min nasib, artinya di akhirat tidak ada bagian, berarti nol, nilai kegiatan nol karena tidak mengandung pahala. Dan ini kan di antaranya Allah taala ada rahasia-rahasia seperti itu. Kemudian berikutnya bayyana anna talibal akhirah yuzadu fi matlubihi. Jelas lagi nang ayat gila bahwa orang yang niat karena akhirat atau orang yang nyari akhirat maka yuzadu fi matlubihi bakal ditambahi pada Allah taala ini dalam apa sih sareng. Sedangkan wa amma talibud dunya fayuqta ba'du matlubihi minad dunya, maka cuman sebagian yang diberikan oleh Allah, artinya tidak tidak keseluruhan. Nikah di antara kandungan-kandungan ayat. Makanya benar kata situng hadis itu buaki pada situng bakto pada orang laki kadito betuna dempal artinya raja lebat itin kanjeng Nabi dan para sahabat, artinya kanjeng Nabi tepak kilengkian mungkin tepak dakwah dan sebagainya. Abada orang lebat raja betuna, artinya orang semula orang raja. Sehingga para sahabat pas udah kanjeng Nabi itu kanjeng Nabi saking orang ini pas ngiring perang fisabilillah pakwa gencerna karena raja. Dan menjawab kanjeng Nabi pas kanjeng Nabi ada jawab kanjeng Nabi in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Sabilillah ya benih cuman menaperang dong. Tapi umpaman orang dia keluar kanggo nyari belanja anak sekini ini memerlukan biaya-biaya yang tidak sedikit fa huwa fi sabilillah. Aja oleh penjeren dia. Jadi alaku ke pasar karena kanggo ngingoni anak sekene malena karena gelek bisa nuntut atau mencari ilmu agama, memperdalam keyakinan yang benar, maka fisabilillah juga oleh kejaran kira seponi. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini sayaqaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Umpamana orang laki sedempal gila sebut kanjeng Nabi, seraja betul-betul bisa diandalkan keluar Roma karena usaha demi reng sepo seampun lanjut usia, bahwa bisa bilillah juga dapat paham. Panjenengan keluar dari Jompo, kolana nyari engon, biarpun itu pekerjaan apapun yang penting halal. Karena reng sepo seibudi harus dibiayai di dalam masalah pengobatan, di dalam masalah ini dan itu, maka fisabilillah juga oleh ganjaran panjenengan. Oleh ganjaran. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yuhibbuha fa huwa fisabilillah. Juga terkadang umpamana keluar dari contoh jawab kanjeng Nabi karena male terjaga dirinya dari
rezeki-rezeki yang tidak halal, maka juga fisabilillah. Yang terakhir umpamanya kita keluar rumah tapi tidak ikhlas. Kharaja yas'a riya'an, keluar rumah karena riya. Wa mufakhiratan, dan juga karena rasa kebanggaan. Karena dirinya umpaman alako tak pada tetangga alako deka sabe, sementara kita umpamana alako dek kantor sepatu lenyer-lenyer, dasi lenyer-lenyer dan sebagainya. Rasa bangga itu tetangga nasi alako nang sabe. Ini kejukan kurang saya. Seakan-akan apa? Anggaplah sombong. Tetangga sekitar alako kotor, sementara aben alako saya bersih dengan ruangan yang ber-AC atau kipas, sementara tetangga cuma nyakak dan sabar. Pas aben keluar rumah karena rasa bangga melebihi dari orang-orang atau tetangga sebelah. Dan nikah fawa fi sabili syaitan. Orang gila tak oleh panapa. Orang gila bani fi sabilillah, tapi bahkan norok tuntunan setan. Artinya tak oleh kejer. Itu makanya kita di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja kelupai. Setiap mangkat dah dekat lima pisau. Entara kamantan datang ke gedong membang. Kok setiap nekani hajat tetangga. Jadi nekani hajat tetangga atau berkancang. Oleh kejer. Sebab orang nekani hajat orang atau berkancang nikah saya bagus. Berniat silaturahim, niat mampunga tuan rumah. Sebab tuan rumah irawi panjenengan bunga apa? Mau undangan nang citi si datang sosar tuan rumah. Sosar. Makanya kita kemanapun tetap harus kita berniat dengan baik. Termasuk sampai lalu baca bismillah pasal 2. Ya Allah mantar dan bulan paling selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, muga paring selamat dalam perjalanan. Niat nekannya hajat kancah oleh tetangga. Niat silaturahim. Napa boleh niat aku ngaji pada pengaji umpama. Maka oleh ganjaran sebanyak. Mungkin sekali tahu dari badan kaulah untuk bermanfaat, untuk berokah. Mungkin pada saya tanya akinah ya. Oh sudah tahu.